Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang perbedaan orang yang mengamalkan ilmu syariat tanpa ma'rifatullah dengan orang yang mengamalkan ilmu syariat dengan ma'rifatullah. Syariat adalah peraturan Allah tentang bab yang halal dan yang haram, sedangkan istilah ma'rifatullah adalah orang yang mengenal Allah dari Allah itu sendiri dengan rahmat Allah. Arif billah, orangnya disebut arif billah, orang yang mengenal Allah dengan rahmat Allah, mengetahui bahwa kenalnya dia terhadap Allah itu atas rahmatnya, atas karunia-Nya, bukan dengan kemampuannya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Orang yang mengamalkan ilmu syariat, orang yang beramal dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, namun tidak disertai dengan ma'rifatullah, orang yang tidak berkedudukan ma'rifat di sisi Allah. Contohnya, ketika ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa sarung melebihi mata kaki itu adalah penghuni neraka, masuk neraka, karena terkait hadis Nabi bahwa melebihkan sarung melebihi mata kaki itu adalah penghuni neraka. Padahal ada di dalam hadis yang lain terkait dengan sarung melebihi mata kaki, itu tidaklah termasuk golongan yang masuk neraka. Hal itu adalah yang terjadi kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang terbaik, orang yang ma'rifatullah, orang terbaik nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak tergolong orang yang masuk neraka. Karena apa? Karena tidak sombong. Jadi ada 2 hadis tentang sarung melebihi mata kaki. Yang satunya ada tambahan keterangan bahwa tidak sombong. Tapi masih ada aja penceramah yang tetap bersikukuh memastikan orang yang sarungnya melebihi mata kaki itu adalah masuk neraka. Padahal Nabi Muhammad SAW itu menghukumi dengan kasyafnya beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika bersabda itu melihat keadaan spiritual orang yang ada di hadapannya. Jadi dengan perbuatan Allah, beliau itu menghukumi dengan sifat kebijaksanaannya Allah. Tidak hanya secara tekstual, berbeda dengan ustadz-ustadz yang belum wusul. Makanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan tidak semua ulama itu mengenal Allah. Lalu seperti apa yang benar? Ya coba kita bandingkan saja. Kalau misalkan Allah itu menghukumi orang karena sebatas sarung melebihi mata kaki, misalkan lebih 2 cm, langsung masuk neraka. Itu kontradiksi dengan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Kalau bijaksana itu selalu terukur dalam menghukumi. Tidak salah, bahkan sebiji zarrah pun tidak mungkin salah Allah itu menghukumi. Allah maha bijaksana, maha berarti tidak ada yang lebih bijaksana daripada Allah. Contohnya misalkan ada hadis seorang perempuan pelacur yang kesehariannya melacur, tidak bertakwa kepada Allah. Lalu hanya karena memberi minum kepada anjing yang najis, anjing yang mana itu hewan yang dalam Islam itu adalah hewan yang najis, air liurnya. Hanya sekali saja memberi minum kepada anjing. Padahal beliau itu pelacur. Kesehariannya jual sesuatu yang Allah haramkan dari bagian tubuhnya. Itu masuk surga. Sekali memberi minum air anjing. Lalu bagaimana
Orang yang senantiasa bertakwa, mengaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sholawat, istighfar, sering ke masjid, sering sedekah, menjaga hati, lalu hanya karena sarungnya melebihi mata kaki, hanya 2 cm misalkan menutupi mata kaki, terus masuk neraka. Mustahil. Lalu ada lagi hadis yang menyatakan ada orang yang membunuh 100 orang, genap 100 orang, yang awalnya 99 orang, namun menanyakan apakah beliau itu diampuni oleh Allah kalau bertaubat. Lalu ada orang alim yang kotor hatinya, lalu menghukumi dengan hawa nafsunya. Ya, orang alim yang ditanya itu mengatakan bahwa tidak akan diterima taubatnya karena sudah berbuat dosa besar. Akhirnya genap menjadi 100 orang dibunuh, termasuk orang alim yang menghukumi dengan hawa nafsunya itu. Akhirnya menemukan orang alim yang memang bijaksana. Beliau mengatakan dengan kebenaran hakiki dalam menghukumi. Beliau katakan bahwa itu bisa diampuni kalau bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi. Akhirnya apa? Terjadilah hijrah dari perjalanan menuju tempat yang menurut anjuran orang alim tersebut, supaya tidak lagi berkumpul dengan orang-orang zalim di tempat maksiat yang terdahulu. Ketika di dalam perjalanannya meninggal, belum sholat, belum melakukan ritual-ritual ibadah yang diwajibkan, itu sudah masuk surga karena menyesali dan perjalanannya melebihi walaupun sedikit dari tempat maksiatnya, itu sudah masuk surga. Nah coba bayangkan membunuh 100 orang itu bagaimana kejinya perbuatan itu dibandingkan orang yang hanya karena sarungnya lebih misalkan 1 cm atau 2 cm melebihi mata kaki, langsung masuk neraka. Nah ini saudara-saudariku, perbedaan orang yang menghukumi dengan ma'rifatullah dengan hanya melihat tekstual. Makanya Allah menyatakan di dalam kitab Risalah Ghosiyah milik Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah itu menciptakan orang khusus tapi terhalang. Orang khusus itu adalah level mukmin, orang yang sudah mengamalkan ilmunya namun belum wusul, belum makrifat kepada Allah, belum mengenal Allah dari Allah itu sendiri. Nah hanya orang yang mendapat kedudukan makrifat level hakikat, yang mendapatkan ilmu Rabbani, bisa menghakimi suatu perkara dengan sifat Allah yang maha bijaksana. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditanya beberapa orang misalkan terhadap suatu masalah, itu berbeda-beda jawabannya, tergantung makom orangnya, kedudukan orangnya. Misalnya ada kalanya Nabi Muhammad menganjurkan orang yang sakit itu berobat. Ada juga dalam hadis yang lain, orang wanita kulit hitam penghuni surga, calon penghuni surga itu ketika sakit minta didoakan kepada Nabi, namun Nabi Muhammad justru malah menganjurkan bersabar, itu surga bagimu. Akhirnya beliau bersabar, sehingga Nabi Muhammad tidak mendoakan kesembuhan, cuman mendoakan supaya auratnya tidak tersingkap, tidak terbuka ketika jatuh, misalkan epilepsinya kambuh. Seperti itu saudara-saudariku, menghukumi dengan ma'rifatullah. Jadi yang seringkali orang itu tidak paham, Nabi itu ketika menghukumi segala sesuatu, beliau melihat dengan mata hatinya, bukan dengan mata lahiriahnya. Jadi harus seorang penceramah itu harus mengetahui banyak dalil dan harus disertai dengan kolbu yang bersih, sehingga Allah bisa mengkoneksikan dalil-dalil tersebut dengan bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Seperti halnya contoh juga Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang mengadukan di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, akhirnya tidak dihukum seperti hukum tertulis, namun mendapat makanan. Nah itu hadisnya agak panjang, cuman karena waktunya pendek cukup itu saja contohnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.